Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu, baik-baik saja. Alhamdulillah sehat. Perkenalkan namanya satu-satu yuk, dari mulai Akmal. Nama saya Akmal. Oke, Akmal. Hafiz. Perkenalkan nama saya Khalid Zaid. Oke, Hafiz. Terus pakai Cantika. Sekarang sebuah peraturan layanan yaitu layanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu akan dulu. Biasanya kan kalau di kelas itu namanya bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal itu yang siswanya banyak, harus di kelas membahas materinya itu untuk semua siswa. Sedangkan kalau bimbingan kelompok itu hanya untuk 60 orang ya, 15 orang yang lebih kecil. Nah, selain itu bimbingan kelompok ini materinya itu yang diberikan ke kalian. Nanti konsul kelompok itu adalah materinya dari kalian. Sedangkan yang sekarang ini adalah bimbingan kelompok. Oke, nanti akan ibu jelaskan untuk struktur bimbingan kelompok. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Akmal. Silakan Akmal pimpin doa. Oke, alhamdulillah sudah berdoa dan sudah dibuka juga. Gimana, kalian sudah siap untuk melaksanakan dan melakukan bimbingan kelompok? Sudah siap ya, insya Allah. Oke, ada yang mau ditanyain dulu atau enggak? Cukup? Ada yang mau ditanyain? Oke, sebelum ke inti, ibu akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Kenapa waduh Akmal? Oke, clue-nya adalah saya lapar ya. Tapi kalian punya nama hampir sama kayak kemarin klasikal. Cuma ini kan lebih kecil lagi lingkupnya. Ibu kasih nama, ingat ya Akmal namanya siapa? Apel. Kamu apel, melon, durian, ikan, udang lagi, cumi. Ingat ya? Apel, melon, durian, ikan, udang, cumi. Kayak kemarin ingat ya? Kemarin di mana ya? Di 10 kan ya ibu? Nanti kalau ibu bilang aku lapar melon, melon langsung aku lapar itu yang lain. Oke? Paham Akmal? Oke? Oh, ada Enggak ada. apel, melon, durian, Udah? Oke, sekali lagi ya ulang. Apel, melon, durian, ikan, udang, cumi. Saya lapar ikan. saya lapar cumi. Saya lapar apel. Saya lapar udang. Saya lapar melon. Oke, cukup. Sekarang ibu ganti ya. Sekarang kata kosakatanya bukan saya lapar, tapi saya pusing. Demam, kecewa, gelisah, depresi, panas, meriang. Ayo, ingat gak? Depresi, panas, Meriang. meriang. Ingat? Yakin ingat? Benar? Sekali lagi. Demam. Kecewa, gelisah, Depresi. Panas. Meriang. aduh, aku meriang.
cobain baca biar bisa. Diganti biar gak terlalu ruwet. Aku depresi. Aduh, aku meriah. Gak konsentrasi. Ulang. Ganti. Kecewa, gelisah, depresi, demam, meriang, panas dibalik. Oke? Apa tadi kamu? Kecewa? Gelisah. Saya depresi. Saya meriah. Saya kecewa. Saya bisa. Saya kecewa. Ya. Kecewa. Saya bisa. Saya Udah cukup ya. Oke, makasih. Lanjut nanti kita ice breaking lagi. Tarik nafas dulu. Oke, kita masuk ke tahap transisi. Nah, kali ini Ibu akan memberikan kesempatan ke kalian untuk menceritakan gambaran. Masuk ke jam berapa sekarang? Oh, jam 2. Oke, sekarang Ibu akan persilakan satu-satu untuk menceritakan gambaran pemilihan kalian. Materi bimbingan kelompok ini adalah mengenai pemilihan karir mata pelajaran pilihan kelas 11 sesuai kepribadian Holland. Nah, nanti kalian kan akan memasuki kelas 11, otomatis kan harus memilih mata pelajaran terlebih dahulu ya. Kemarin sudah isi survei, udah kan? Ibu sudah lihat juga, ternyata masih banyak yang bingung ya. Ada yang mau masuk ke IPA, tapi banyak ke IPS ya. Dan yang konsisten itu, misalkan konsisten masuk ke IPA itu cuma beberapa orang. Dan ini salah satunya yang Ibu lihat di datanya tuh sedikit bingung. Tapi hari itu kita nggak terlalu bingung ya. Tapi bingung tinggi. Oke, nah sekarang ibu mendengarkan cerita dari Habib dulu. Ceritakan yang suaranya agak lantang ya. Fakir rencana puasa Fatir nanti kelas 11 ini mengambil mata pelajaran apa? IPS. Apa aja mata pelajaran pilihannya? Yang kemarin Fatir isi. Ingat ya? Apa aja? Terus ekonomi, sosiologi. Terus teh apa? Kenapa ini memilih itu? Oh, mau ke IPS nanti menjurusnya ke jurusan apa? Kalau misalkan kuliah atau misalkan pengen jadi apa? Tertarik masuk PJOK ya? Jadi kalau Fatri itu senang dan ingin masuk ke mata pelajaran IPS ya. Kalau Hafiz agak kencengnya, tapi silakan. Masih bingung-bingungnya kenapa? Ingin masuk IPA tapi masih bingung dan ingin masuk IPS. Tertarik masuk IPS nggak? Tertarik. Kalau di IPS rencana kamu pengen jadi apa nanti? Masih bingung juga. Apa? Kalau Akmal, yang angkatnya cuma kalau Akmal masih bingung. Kemarin
mata pelajaran? IPS. Rata-rata IPS, IPS, jadi IPA. Lebih condong ke IPS. Kalau misalkan Mutia apa? IPS. Udah fix pengen IPS. Kalau Cantika? IPA. IPA, IPS, Khalid apa? IPA. Berarti di sini yang ingin masuk IPS itu ada 4 orang dan IPA 2 orang. Oke. Nanti kan akan ada survei lagi. Nanti kalian akan konsisten atau berubah lagi? Konsisten, udah fix itu. Udah fix banget insya Allah. IPS, IPA, IPS. Oke. Asik dulu. Lanjut. Oke, sebelum lanjut ada yang ingin tanya lagi nggak mengenai pemilihan mata pelajaran? Barangkali ada yang mau sharing, aku tuh pengen masuk IPS, tapi aku tuh tertarik kayak pelajaran IPA, nggak ada. Iya, kenapa? Kurang suka. Oh iya, jadi pilih IPS itu ada IPS IPA. Kalau campuran itu bisa. Bisa. Bisa tahu katanya sih pasti. Itu buat jurusannya maksudnya. Ya itu kan nantinya akan minta jurusan. Pada jurusan apa? Jadi misalkan kalian pilihnya IPA yang kita kira itu dan nanti jualannya bukan fokus kalian, itu minat, minatnya kan. Kalau jadi nggak ada IPA. Oke. Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai materi dulu ya. Materi karir mengenai pemilihan karir sesuai kepribadian konsep dasar teori yang keempat kalau dikerjakan. Itu sekarang pakar karir di hubungan dan konseling yang membahas mengenai perkembangan karir. Nah nanti akan ada link yang harus kalian juga cuma 6 pertanyaan untuk menentukan pan itu masuknya ke tipe yang mana, apakah tipe artistik atau tipe konvensional atau tipe sosial. Nah itu akan dijelaskan terlebih dahulu tipe-tipenya ini. Nah karakteristik teori dengan karir itu pertama ada 6 ya. Kalau teori Holland itu ada 6 tipe kepribadian manusia. Apa realistis, investigatif, artistik, sosial, terus konvensional dan evolusi. Terus, nah kalau misalkan tipe-tipe yang artistik kira-kira siapa? Ibu akan jelasin namanya tipe artistik. Artistik itu contohnya yang senang dengan perilaku yang kreatif, lingkungan yang seni. Ada yang seru nggak? Mulai seni-seni gitu. Ada yang senang. Itu mendengarkan musik itu juga seni, itu juga artistik, enggak terlalu. Yang kedua itu ada dengan tipe investigatif. Kalau ini mengenai artistik atau sebagainya, contohnya itu lebih sebentar ya, keliru ini. Kalau misalkan tadi apa namanya nanti untuk lebih jelasnya akan ada di link akan kalian bisa ternyata ini bulan itu jadi masih banyak yang keliru. Terus nanti setelah kalian usulan mengenai kepribadian, fungsi akan tahu kalian sinyalnya apakah ke IPA atau ke
Sekarang isi dulu ya, ibu akan berdiri ke Halid isi dulu sebelum nanti ke masuk materi dari kuliah. Oke, sambil menunggu kalian share link, ibu akan menjelaskan mengenai aplikasi perencanaan karir. Nah, ibu pernah menggunakan aplikasi waktu ibu S1, yaitu aplikasi mengenai perencanaan karir. Di sini HP-nya Android semua kecuali hal ini ya. Ini apa? Android. Nanti akan ibu share. Kalau misalkan mau install aja. Kalau misalkan enggak ya nggak apa-apa juga. Ini sekedar referensi aja buat kalian untuk kelas 11 nanti, bahkan untuk kelas 12 nanti ke depannya. Nah, isinya apa aja aplikasinya ibu? Nah, ini nanti untuk gambaran depannya itu, bentar. Nanti isinya itu seperti ini. Nah ya, ibu mau menayangkan aplikasinya, tapi nah nanti isinya itu seperti ini. Di dalamnya itu ketika kalian masuk ada beberapa tombol navigasi, terus juga ada beberapa menu. Dari mulai nanti masuk terlebih dahulu, nanti ada petunjuk penggunaan, ada profil pengembang, ada eksplorasi karir. Nah, ini dalamnya seperti ini. Jadi nanti di dalamnya itu ada mengenai minat bakat. Jadi kalau kalian ingin tes minat bakat kalian bisa tes di sini ya. Terus kalau misalkan kalian ingin menganalisis kepribadian bisa di sini. Terus kalian ingin menganalisis SWOT itu apa, kekuatan dan kelemahan diri kalian itu bisa klik yang ini. Terus kalau kalian ingin memahami atau ingin lebih mengetahui mengenai dunia perkuliahan nanti bisa klik perguruan tinggi. Kalau kalian ingin langsung kerja klik yang ini apa itu dunia kerja. Kalau kalian ingin berwirausaha klik yang wirausaha. Terus nanti ada menu jenis kuis, nanti ada kuis juga latihan. Jadi nanti isinya ini adalah mengenai materi dan video yang nantinya akan langsung terhubung ke YouTube. Nanti di YouTube ada penjelasan dari ibu secara langsung. Nanti ada kuis yang jadi refleksi untuk kalian, kurang lebih seperti itu. Nanti di dalamnya ini sudah akurat ya untuk kalian coba tes minat bakat. Ada beberapa link, ada 4 link minat bakat, ada tes analisis kepribadian dan analisis karakter. Untuk lebih jelasnya akan ibu diri dari aplikasinya, tapi khusus Android karena bisa untuk iOS. Udah dikirim, coba dibuka dulu. Terus ibu kasih waktu untuk kalian 5 menit isi sesuai yang kalian sesuai dengan diri kalian. Nanti kalau udah selesai screenshot, terus nanti barang ibu yang nanti dibayar. Tulis dulu dalam waktu 5 menit. Bisa. Kalau ada yang dibingungkan bisa minta itu ya. Ingat ya, jangan asal di sini. Apa itu kalimatnya? Yang dia ke Manchester
Kenapa Fatir dulu? Kalau ada tiga terus screenshot. Ya itu ya udah bilang ibu, terus nanti saya ke WA ibu kasih WA nya. Ini sosial. Udah habis? Apa lo udah? Udah surat? Iya udah? Ketiga? Kalau udah Terus dikasih nama Fatir X2. Enggak. Kirim fotonya terus dibawa ke biasa. Itu air bagian kanan. Coba udah 008 Nah, tuh.
sudah? Mana belum ada ibu? Oh, baru mau. Nah, mobilnya udah ada. Iya, sesuai itu. Udah kemarin. Udah keluar. Kalau itu sendiri ya. Coba sekarang dimulai dari hafal dulu. Hafiz bacain hasilnya. Nanti disesuaikan. Gambar yang Hafiz itu RSA. Dibacain. RSA berarti realistik. Terus apa lagi? Nah, sosial sama artistik. Coba bacain. Paling kencang hasilnya. Kamu tipe RSA. Bacain. Agak kencang ya. Tipe ini merupakan tipe suka bekerja dengan diri dan saya cenderung menggunakan pendekatan konkret untuk pemecahan masalah dan sekali tegas komunikatif dan berkait pada kegiatan yang membutuhkan koordinasi monitoring keterampilan dan kegiatan. Ya, sosialnya dibacain ya. Tipe yang paling negatif mereka cenderung lemah dan juga mulai melakukan suka-suka Arahnya pakai orang dengan tipe kepribadian ini memiliki cara memilih cenderung tidak hanya menerima dan mendengarkan. Tipe artistik cenderung memiliki kemampuan alami untuk melakukan sesuatu yang perspektif yang berbeda dan menghasilkan ide-ide kreatif dan inovasi. Ya, ini berarti bisa masuk banget ke IPR juga coba. Kalau RSA sesuai kepribadiannya. Coba kalau yang Cantika dulu. Ya, kita ini hasilnya apa? Investigatif. Investigasi cenderung sangat analitis dan lebih suka bekerja dengan data dan logika. Terus artistik atau tipe kepribadian ini membuat secara berbeda-beda sampai lalu hanya menerima dan mengikuti aturan. Tipe artistik cenderung memiliki kemampuan yang berbeda dan menghasilkan ide baru kreatif dan inovasi. Lalu sosial atau yang paling sesuai orang. Mereka cenderung lama, tidak bergaul dan sangat mereka menemukan juga bisa
Terus simpel banget. Terus kamu ini ya kayak artiin ya. Coba aja agak kecil suaranya. Ini cenderung terkait aturan dan mereka sering sangat dari dan ekonomis dan juga menyelesaikan sesuatu dengan akurasi yang sangat tinggi. Berarti undang-undang tugas ya, selalu tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Ya, yang rajin nggak? Pandai rajin nggak? Rajin ya benar. Sesuai agak kurang sesuai dikit berarti. Oke, sekarang Akmal, ayo Akmal baca hasil yang tadi aja. Hasilnya apa? Gak apa-apa, nggak usah dideskripsiin. Tipenya apa? Itu pemecahan masalah dan tegas, kompetitif dan baik pada kegiatan yang koordinasi, motorik, keberhasilan dan performa. Itu berarti anaknya. Oke, ini untuk kamu apa RSA ya? Tadi RSA, RSA itu realistik, sosial, artistik. Itu tergantung dalamnya. Kamu anak seni banget. Kamu suka seni. Kamu bisa alat musik. Bisa boleh. Bisa pianika. Bisa. Terus siapa lagi? Mutia, sama Mutia dulu. Ayo. Gak apa-apa. Ayo. Di bawah. Asik. Artistik orang dengerin ya, dengan itu kepribadian yang cara berpikir ortodoks cenderung dia menerima dan mengikuti aturan. Tip artistik cenderung memiliki kemampuan alami untuk melihat sesuatu yang perspektif yang berbeda dan menghasilkan ide baru, kreatif dan empati. Terus dua lagi, sosial tipe yang paling disukai orang. Mereka cenderung ramah, mudah bergaul dengan dan sangat suka melayani dan membantu orang lain karena mereka menemukan sukacita besar dalamnya. Investigatif tipe mereka yang suka memecahkan masalah kompleks. Tipe investigasi cenderung sangat analisis dan lebih suka berjalan dengan data dan bukti. Itu bisa masuk ke IPA, tapi kamu nggak suka IPA, bukannya IPS. Oke, sekarang Halid, coba tipe apa Halid? Tipe Yes. Yuk, dibacain. Investigatif thinkers. Tipe investigasi adalah mereka yang suka memecahkan masalah kompleks. Tipe investigasi cenderung sangat analitis dan lebih suka bekerja dengan data dan logika. Terus artistik thinkers. Orang dengan tipe kepribadian ini memiliki cara berpikir out of the box, cenderung tidak hanya menerima dan mengikuti aturan. Tipe artistik cenderung memiliki kemampuan alami untuk melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda dan menghasilkan ide baru kreatif dari itu adalah sosial thinkers. Tipe yang paling disukai orang. Mereka cenderung ramah, mudah bergaul dan sangat suka melayani dan membantu orang lain. Mereka menemukan sukacita besar. Nah, perlu kalian ingat teks yang tadi itu sangat bisa bermanfaat banget buat acuan kalian pemilihan nota pelajaran kelas 11 ya. Kalau misalkan itu kurang sesuai bisa tes lagi karena itu enggak 100% sekali. Jadi kan kalian berubah-ubah kan. Sekarang kalian tipenya misalkan yang tadi ASI nanti jadi kelas atau nanti jadi RSA atau jadi RAEC atau jadi ASC beda-beda ya. Jadi enggak 100% valid.
valid. Jadi kalau misalkan mau tes lagi yang sesuai dengan 6 kepribadian tadi itu bisa nanti tes lagi. Itu untuk acuan sementara aja kalau kalian bingung, aduh aku ibu mau ke IPA atau ke IPS. Nah yang tipe tadi itu kan bisa kalian pahami, oh ternyata artistik, aku lebih senang seni nih misalkan contohnya ya, artistik kan senang seni ya, nanti bisa berarti masuknya ke sosial tuh. Kalau ke IPA kan kurang ya, masuknya ke sosial. Bisa nanti untuk jurusan kuliahnya ke misalkan kesenian, seni atau arsitek. Kan arsitek biasanya cenderungnya ke ini kan pembangunan kesenian-seninya. Kalau misalkan ternyata kamu tipikal orang yang senang dengan basis data-data, nanti bisa untuk kedepannya, oh aku ini bisa masuk IPA, nanti kedepannya lebih jurus lagi ke apa? Misalkan yang basis data itu teknik sipil misalkan, atau kimia, fisika dan lain-lainnya, atau kedokteran dan kesehatan seperti itu. Itu ya teman-teman semuanya. Terus yang tadi yang aplikasi itu yang gambaran ibu lihatkan ke kalian, nanti akan ibu share linknya. Barangkali mau kalian install aplikasinya, itu bisa banget dicoba. Enggak besar kok MB-nya, cuma 70 MB ya. Nanti bisa dilihat-lihat aja, nanti bisa kalian ikuti tes-tesnya, banyak banget. Itu insya Allah bisa bermanfaat banget sebagai acuan pemilihan mata pelajaran atau pemilihan karir kalian di kelas 11 nantinya. Seperti itu. Mengenai pemilihan mapel atau karir, ada yang ingin ditanyain? Tidak? Beneran? Kalau nggak ada yang ingin ditanya, nanti ibu tanya kalian. Ada yang ingin ditanya enggak? Nggak ada. Coba simpulkan Akmal hasil bimbingan kelompok ini apa aja yang kamu dapat serap dari bimbingan kelompok ini tadi, materinya pembahasannya apa aja? Gak apa-apa, simpulan dari Akmal apa? Ya gak apa-apa, singkat apa? Ayo yang agak kenceng suaranya maksudnya apa? Bimbingan kelompok ini grade kita bisa tahu minat kita untuk kelas 11 dengan jurusan. Oke. Kalau menurut Cantika dari bimbingan kelompok ini kita jadi tahu apa aja tipe-tipe dari kepribadian yang bisa menentukan pekerjaan kita kalau anak. Situ kita jadi tahu kira-kira kita lebih cocok mana. Kalau dari Khalid kesimpulannya apa? Jadi kesimpulan dari apa yang kita Bimbingan ya kelompok. bimbingan kelompok ini kan kita jadi bisa tahu berbagai apa namanya kepribadian Terus? yang bisa menentukan juga benar ketika ke karir dan ke kelas 11 juga, jadi bisa Mutia. tapi aku nggak masuk 100%. Iya emang betul kurang valid ya. Yang penting itu sebagai acuan aja. Terus yang dapat simpulkan dari bimbingan kelompok ini apa aja? Manfaatnya atau kekurangannya boleh banget simpulkan. Apa manfaat kamu ikut? Ada manfaatnya nggak ikut bimbingan kelompok ini? Jadi valid ikut bimbingan sebagai acuan aja ya. Kemudian kamu itu apa? Kalau menurut Hafiz? Sama semua beda, terus coba apa? Kalau Fatir jangan bilang sama. Sama seperti yang Apa? ya, jadi kita bisa tahu kepribadian sendiri. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Oke, langsung aja. Oke, ibu simpulkan lagi ya. Jadi kesimpulan dari bimbingan kelompok kali ini adalah tadi pembahasannya mengenai pemilihan karir atau mata pelajaran pilihan kelas 11 nanti yang akan kalian pilih ya, supaya tidak salah. Nanti kalau misalkan kalian salah kan nanti bingung di tengah jalan. Aduh aku nyesel, harusnya aku pilih IPS mau pilih IPA ya. Nah tadi ada juga tipe kepribadian sebagai acuan pilihan mata pelajaran kalian nantinya kelas 11. Kalau kalian bingung, karena kan tetap harus ada acuan ya. Terus kalau misalkan masih kurang dari tipe kepribadian tadi, itu nanti bisa kalian kalau mau personal bisa konseling langsung aja ke ibu. Oke? Oke,
Terus tadi satu lagi mengenai aplikasi, tadi kata Ibu apa? Kalau misalkan mau buat referensi bisa diinstal karena di dalamnya itu banyak banget tes-tes minat bakat, terus analisis kepribadian dan analisis SWOT atau untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam diri kita. Seperti itu. Oke, sepertinya cukup ya karena waktunya sudah selesai juga. Sekarang masuk ke tahap penutupan. Tadi sudah disimpulkan. Ada masukan nggak dari kalian? Boleh banget masukan untuk pimpinan kelompok ini supaya nanti kita bisa evaluasi bersama-sama untuk kedepannya. Ada masukan atau tidak? Gak apa-apa kalau ada masukan, kalau nggak ada nggak apa-apa. Apa? Nggak apa-apa. Tahu. Cukup. Apa ya? Nggak tahu. Cukup berarti ada dari Mimeng? Ada. Cukup. Tadi ya, kalau misalkan masih kurang mau secara personal langsung bilang ke Ibu ya. Oke, kegiatan kali ini kita akhiri bersama-sama dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan ditutup dengan doa. Silahkan Hafiz untuk berdoa. Astagfirullah Hafiz. Ayo dipimpin doa. Doa penutup bimbingan tahun kali ini. Sebelum kegiatan Bimbingan kaum awal. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.